Halo, selamat siang teman-teman foodbrand dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya dan didedikasikan untuk kemajuan foodbrand di seluruh Indonesia. Foodies Academy, belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner. Nah, kita hari ini tuh kayaknya bakal seru banget ya, karena kita bakal kedatangan bukan cuma satu, tapi ada dua teman-teman dari Hengri ya, yang satu lagi dari Aca, tapi sebetulnya kan sudah masuk juga ya sebenarnya di keluarganya Hengri nih. Tapi kali siang hari ini bakal seru banget karena dua-duanya akan hadir. Sebentar, aku akan coba terhubung dulu ya dengan dua-duanya. Halo. Halo. Halo Yohan. Sebentar, Apa kabar? aku coba. Baik. Happy banget sih sebenarnya Yohan mau cerita-cerita ya. Kita tunggu satu lagi ya sama Bram Iya. ya. Oke. Sebentar, dicari dulu. Sebentar, dari Henry. Oke. Kita masih nunggu ya teman-teman ya. Sebentar, ini invite. Teman-teman ditunggu sebentar ya. Semoga nggak terlalu sulit nih. Kok agak sulit ya, sebentar. Nah, itu dia. Halo. Halo. Hai, Bro. Halo. Halo. Hai, Yohan. Halo. Waduh. Halo, Sarita. Apa kabar? Hai, baik. Thank you loh ya, udah mau sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kita di siang hari ini. Wah, bajunya kembar ya? Yoi Iya dong, acain Hengri ya. Keren banget. Padahal nggak janjian loh. Oh ya? Dipakai tidur dari kemarin nih. Jangan dong, kok dipakai tidur? Sebentar, oke teman-teman, komennya aku matiin dulu ya, jadi biar kita bisa fokus ngobrol. Nah, oke, first of all, aku pengen bilang congrats ya buat, kalau dibilang kalian berdua, kayaknya lebih banyak harusnya yang dikongratsin ya. Buat you. Hengri juga, buat Aca juga, dan kayaknya Hengri kan banyak banget dia, seinget gue brand-brandnya ya. Bener nggak? Iya nih, benar. Ya, Congrats-nya mainly ke kita sih, Aca udah mau join kita nih. Kenapa? Congrats for both lah. Congrats for both, Congrats betul. kedua-duanya. Iya. Oke, nah mungkin untuk memulai IG Live kita di siang hari ini, mungkin kan nggak semua teman-teman foodpreneur juga udah, walaupun dua-duanya, seingat gue dua-duanya udah pernah IG Live ya sebenarnya di Foodies ya. Thank you loh. Iya. Gitu, udah pernah, tapi kayaknya lebih enak kalau misalnya masing-masing menceritakan siapa, latar belakangnya apa, brandnya apa, kesibukannya apa. Mungkin dari Yohan dulu, silakan. Oke. Halo semua. Sebelumnya terima kasih udah join live video ini. Nama saya Yohan Andrean. Saya di co-founder dari Aca. Aca ini apa? Aca ini suatu perusahaan F&B yang bisnis modelnya menggunakan cloud kitchen atau kita jualan makanan secara online aja. Dan kita ini khusus menjual makanan India yang rasanya sudah dilokalisasi untuk sesuai dengan masyarakat Indonesia. Oke, nah, oke, itu tadi berarti basicnya makanan India ya? Betul ya. Kalau nggak salah waktu itu nyebutnya soul food ya? Atau masih nggak? Masih soul food. Masih ya? Oke, Yeah. Nah, Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi sama Yohan. Oh ya, buat teman-teman yang mau bertanya, itu tolong ditulis di kolom yang Q&A ya, yang di bawah yang ada tanda tanya. Nanti yang beruntung akan aku bacain. Oke, kalau gitu sekarang kita minta Bram deh, yang sedikit bercerita kali ya. Bram ini siapa? Hengri itu apa? Ya, gitu kan. Dan mungkin kesibukannya apa akhir-akhir ini. Silakan. Oke. Halo semuanya, and thank you Sarita udah di-invite lagi ke Foodies. Saya Abraham dari Hengri. Hengri adalah perusahaan F&B multi-brand yang fokusnya dari awal adalah untuk market delivery. Jadi kita dari awal delivery first, modelnya cloud kitchen juga. Dan kita punya beberapa brand. Kita ada brand dari Moon Chicken, Sangyu, Ayam Koplo,
daripada Pizza Gang, dan yang terakhir Aca. Aca. Ya, Aca officially sudah join ke Hangry Family. Jadi sekarang kita ada 6 brand. Kita punya 70 outlet di Jabodetabek, Semarang, Surabaya, dan Medan yang baru buka. Ya. Oke, nah berarti ini sorry nanya dikit aja ya. Tapi ini sebenarnya Bram berarti bisa diaksesnya via apps, via GoFood atau via apa? Bisa melalui Hangry App, bisa juga melalui platform delivery. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin pengen kepo kali ya, apa sih ini Hangry, apa sih ini Aca, langsung bisa kepoin aja sih sosial medianya ya, yang ada di sini juga ada nih harusnya ya, di atas ini ya. Jadi teman-teman yang penasaran nanti bisa langsung ke sana. Nah, tapi ini kita langsung aja ke inti bahasan berarti ya. Ini kan gue pikir ini tuh kan pasti penting banget ya buat teman-teman yang aware dan juga mungkin lagi consider nih untuk menggunakan strategi seperti ini yang adalah akuisisi ya. Ini kan artinya ada yang diakuisisi, ada yang mengakuisisi, bener ya? Bener ya. Nah, ini kan sebenarnya strategi yang mungkin cukup penting juga bisa kita angkat, kita bahas untuk hari ini. Nah, ini boleh nih ya, semoga mau dijawab nih. Tapi sebenarnya kalau dari dua-duanya sih yang gue pengen tanya ya sebenarnya ya, apa sih sebenarnya pertimbangan Hangry melakukan akuisisi brand? Tadi tadi kalau nggak salah ada pizza apa gitu ya? Pizza apa tadi ya? Pizza Gang. Pizza Gang. Itu juga akuisisi atau enggak atau bikin sendiri kayak Munci? Itu brand yang kita baru luncurkan. Ya, tapi masih belum banyak tersedia. Jadi tunggu teman-teman. Siap. Kita akan nantikan. Tapi ini kan berarti kan ada sekarang udah ada beberapa juga ya. Tapi ini sebenarnya boleh tahu nggak apa sih pertimbangan dari Hangry kenapa memilihnya Aca yang diakuisisi? Oke. Jadi dari sisi Hangry, kita dari awal visi kita itu adalah untuk menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat global. Ya. Jadi dari awal memang kita punya mimpi untuk bikin brand-brand yang bukan cuma akan menang di Indonesia, tapi akan menang di masyarakat global. Kalau kita coba bayangin, kita pengen setiap brand-brand kita itu ada di setiap kota-kota besar seluruh dunia, dan dimanapun kita ada, kita menjadi bagian dari lifestyle kota tersebut. Itu mimpi kita. Nah, jadi dari awal kita udah pilih kategori-kategori yang menurut kita itu kategori yang banyak penggemarnya, bukan cuma di Indonesia, tapi juga secara global. Dan untuk setiap kategori tersebut, kita pengen punya brand yang akan menjadi champion di kategori tersebut. Itu yang udah kita lakukan selama 2 tahun terakhir. Nah, dimulai dari 2021 akhir, kita mulai melakukan ekspansi yang sifatnya inorganik. Jadi kita mikir bahwa kita harus luncurin brand, tapi jangan-jangan ada beberapa brand-brand di pasar yang cocok untuk expand bareng Hangry, berkembang bersama Hangry. Nah, itu ada beberapa kriteria. Pertama adalah kita cari kriterianya adalah yang kategori yang menurut kita bisa besar di Indonesia dan global. Itu kriteria pertama. Itu sesuai dengan kriteria brand-brand kita yang sekarang. Kedua, kita pengen kriteria kedua adalah kita pengen brand yang menurut kita DNA-nya itu sama. DNA-nya itu maksudnya secara values, secara values itu sama dengan kita. Contohnya adalah di mana kita itu obsesif terhadap konsumen. Nah, jadi kita juga cari brand-brand itu yang obsesif terhadap konsumen. Nah, jadi waktu kita ketemu Aca, kita merasa bahwa ini tick box dua-duanya. Pertama, menurut kita makanan India itu bukan cuma soul food of Indonesia, tapi itu soul food of the world. Saya sering traveling sebelum COVID, dan di setiap kota yang saya travel, makanan India itu banyak penggemarnya. Bahkan di kota-kota yang sangat Asia seperti Tokyo pun, makanan India banyak penggemarnya. Di mana-mana. Dan kita merasa ini market yang belum ada pemenangnya, dan kita pengen menang di market tersebut. Nah, dan kedua yang benar-benar bikin kita yakin adalah waktu ketemu timnya Aca, Johan and Co, kita merasa bahwa mereka ini bukan cuma sekedar bikin bisnis, agar profitable, tapi mereka ini benar-benar care terhadap brand image-nya, brand communication-nya, dan itu semua kelihatan dari sisi packaging-nya, social media-nya, dan produknya sangatlah enak. Jadi kalau teman-teman lihat rating Aca itu tinggi sekali ya, 4,7, 4,8 dari 5 secara rata-rata gitu. Jadi
jadi itu yang buat kita yakin bahwa oke, ini timnya DNA-nya sama dengan kita, dan menurut kita brandnya ini bukan cuma akan menang di Indonesia, tapi akan bisa menang secara global. Itu yang menyebabkan kita langsung, wah, harus kejar Aca nih. Gitu. Tapi artinya Bram, nih sebelum gue nanya balik ke Yohan ya, tapi artinya ya Bram ya, ini berarti akan ada another brand yang diakuisisi nggak ke depannya? Ada tentu saja. Jadi kita lagi memproses, ya, hopefully ada lagi. Ada beberapa lagi yang akan join kita, hopefully. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin kepengen juga misalnya diakuisisi, berarti itu harus didengerin ulang aja nanti. Tadi ada 2 ya syarat utamanya ya. Gitu. Oke, nah gue pengen nanya juga ke Yohan nih sekarang ya, dari sisi Yohan ya. Ini kan pastinya udah bangun brand Aca ini beberapa tahun ke belakang juga udah cukup intens ya, artinya performance-nya pastinya bagus lah ya, nggak mungkin nggak bagus gitu, dan udah banyak effort yang dilakukan gitu. Nah, tapi kenapa kemudian tertarik nih untuk diakuisisi gitu? Benefit apa yang tadinya dipikirin untuk didapat kalau gue diakuisisi gitu ya, kalau akuisisi ini terjadi, apa yang menarik gitu loh, pada akhirnya mau gitu kan, dipinang lah gitu ya, apa dilamar gitu oleh Hengri. Nah, itu apa yang membuat Yohan pada akhirnya mau gitu? Oke, jadi emang awalnya ketika Bram reach out ke kita itu untuk membahas soal ini, kita juga satu kaget dan 2 kita kayak skeptis gitu, ini kok tiba-tiba ada yang mau beli bisnis kita gitu. Cuma setelah kita ngobrol, kita kan saling ngobrol, kita share visi misi mereka apa sih, visi misi kita apa sih, dan ternyata ketemu tuh titiknya yang tadi kita obses sama customer dan kita juga pingin menjadi part of lifestyle di tingkat global. Nah, jujur, on my personal level tuh, saya pengen banget bawa brand ini tuh sampai ke US atau UK. Itu kayak cita-cita terpendam lah. Ini kan ya, diaminin dulu lah, diaminin amin, semua. Amin ya. Diamin sama semua yang nonton juga ya. Awalnya banget ketika belum ngobrol banyak sama Bram dan tim tuh, kita taunya Hengri cuma mereka F&B yang mau settle di Indonesia, titik gitu. Tapi setelah ngobrol jauh lebih, oh ternyata mereka juga pengen nih ekspansi ke secara internasional gitu. Nah, disitulah yang bikin kita benar-benar yakin, DNA kita sudah sama, tujuan kita sama, visi-visi kita sama, why not gitu? Kenapa kita nggak pakai opportunity ini buat grow bersama gitu? Istilahnya kalau kita paksain sendiri, Aca sendiri, kita mau sampai ke UK mungkin butuh puluhan tahun kan ya. Itu kan bukan sesuatu yang mudah dilakukan kan. Mungkin dengan bantuan tim Hengri, manajemennya dan semua resource-nya, kita bisa masuk ke ranah global jauh lebih cepat. Soalnya F&B ini kan juga kita harus cepat kayaknya mainnya. Kalau kita lengah sedikit, pasti ada kompetitor yang mempunyai resource yang lebih, bisa ngambil market position lebih dahulu gitu. Jadi untuk secure kita punya position juga, baik di Indonesia maupun entar future secara global, kita rasa join sama Hengri ini adalah salah satu pilihan yang paling tepat gitu. Tapi sebenarnya benefit apa lagi sih yang dipikirin sama Yohan gitu ya waktu awal-awal gitu ya? Oh, gue kalau misalnya diakuisisi, pokoknya gue pengen dapet ini gitu misalnya. Pernah nggak ngelis? Oke, kalau benefit langsung sih mungkin pertama scale up-nya jauh lebih cepat ya. Hengri kan sekarang udah ada di 70 outlet di Indonesia kan ya. Kita baru 17. Jadi otomatis kalau kita merge jadi satu, kita bisa scale up ke langsung 70 outlet dalam 1-2 tahun gitu. Hopefully 1 tahun bisa kita integrasi semua. Kedua mungkin dari sisi kualitas produk yang F&B kan main concern-nya adalah konsistensi issue kan ya, yang akar permasalahannya dari manpower. Nah, nggak bisa dipungkiri kalau Aca ini kan juga perusahaan yang bisa dibilang kita bootstrap kan ya, bisa dibilang kita belum ada yang inject dan sebagainya. Jadi kita dari sisi manpower juga terbatas tuh. Kita untuk kadang-kadang untuk memelihara konsistensi sampai ke tingkat yang sangat tinggi itu kadang-kadang kewalahan. Nah, kita melihat di sini Hengri dengan setup tim, structure dan semua yang sudah lebih siap, lebih mature istilahnya, bakalan cocok banget untuk membantu Aca untuk scale up, dan tidak hanya scale up tapi bisa deliver produk yang tetap konsisten walaupun kita berada di puluhan sampai ratusan outlet. Itu sih yang immediate benefit yang langsung kita lihat gitu, terlepas dari visi misi DNA yang sama. I see, oke. Berarti itu langsung ya, berarti 17 plus 70 tuh ya? Outletnya langsung nambah ya? Kita pelan-pelan bakal integrasi juga.
I see. Berarti nanti dimanapun ada Hengri pasti akan ada Aca. Bener gitu ya Bram ya? Berarti ya ke depannya ya. Betul, betul. Betul ya. Oke. Tapi kalau yang sebelumnya yang 17 tetap dipertahankan atau nanti pelan-pelan akan dialihkan atau jadi apa nggak? 17 kita bakalan pelan-pelan alihin ke outlet terdekat Hengri gitu. Juga dengan menjadikan satu outlet kan operasionalnya jauh lebih lancar. Betul, juga, betul. Raw material, cost juga bisa terorganisir lebih better ya. Ya, I see. Oke. Nah, sekarang mau nanya lagi nih ya, balik lagi nih ya, mengenai tentang strategi akuisisi lagi nih. Balik lagi, gue mau nanyanya ke Bram nih kali ini ya. Tapi sebenarnya mau nanya juga ya, sebenarnya ini penasarannya gue. Apakah strategi akuisisi yang kayak gini nih ya sekarang ya, ini ditujukannya untuk memperbesar pangsa pasar gitu, atau misalnya emang ditujukan agar valuasinya membesar lagi atau bagaimana? Valuasi itu sebenarnya bukan target utama ya, karena valuasi itu kan sebenarnya fungsi dari pangsa pasar, omset, profitability dan lain-lain. Ya. Jadi kalau omset naik, profitability naik, tentu saja valuasi pun akan naik sih. Jadi waktu kita melihat opportunity Aca ini, kita lebih melihatnya itu adalah ini kesempatan untuk masuk ke kategori yang sangat menarik dan kesempatan untuk langsung partneran dengan pemain yang merupakan pionir di kategori tersebut dan pemain nomor 1 di kategori tersebut. Di Aca ini kalau di kategori makanan India ini nomor 1-nya itu jauh sekali, jadi udah nggak ada competition di kategori ini. Ya jadi dan tentu saja itu sangat menarik buat kita karena kita tahu bahwa kalau sekarang aja mereka udah dengan kita dan kita. Halo ya. Kayaknya tadi gue yang freezing ya, atau siapa yang? Iya. Oke, sorry. Boleh diulang nggak? Tadi apa kalau Aca aja udah yang terbaik yang segede ini, terus gimana tadi? Diulangin. Iya, kalau Aca aja sekarang udah segede ini, apalagi kalau barengan kita. Kalau kita kalau bisa buka Aca di setiap outlet kita, setiap kali kita expand, baik di Indonesia maupun di luar negeri nantinya. Gitu. Oke, diaminin. Ini rencana keluar negerinya kapan nih? Jadi pengen tahu. 2024. Oke, 2 tahun lagi ya. Iya, betul. Oke, kita doakan sama-sama, diaminin, semoga terjadi di 2024. Amin. Amin. Oke, nah, tapi gini, tadi sebenarnya gue udah sempat singgung sih ya, ini kan berarti kan jadi menarik ya sebenarnya buat teman-teman foodpreneur, berarti Hengri ini pasti punya kemungkinan akan mengakuisisi brand-brand baru lainnya. Tentunya yang mungkin secara kategori nggak sama dengan yang sudah ada lah ya, pastinya itu ya. Nah, tapi kalau misalnya nih ya, Bram ya, boleh nggak disebutin ulang sekali lagi kali ya, lebih detail juga boleh sebenarnya. Kira-kira kriterianya atau brand seperti apa sih yang akan diakuisisi lagi ke depannya, agar misalnya nih ya, kalau teman-teman yang tertarik kan mungkin bisa bersiap gitu ya, misalnya kalau sekarang belum berbenah gitu, nah mungkin mereka bisa berbenah juga, walaupun misalnya nggak diakuisisi Hengri pun minimal mereka sudah menjadi lebih baik kalau misalnya tahu kriterianya yang bisa diakuisisi oleh Hengri. Itu kira-kira tadi apa aja, biar pada nyatet nih. Pertama harus ini ya, harus merupakan brand yang sudah proven. Ya, brand yang proven itu artinya brand yang memang sudah punya traction, sudah punya omset. Nah, biasa sekalian nanya nih, jadi omset itu maksudnya apa? Apakah penjualan 100 porsi per hari? Kalau kita biasa ngelihatnya itu minimum 150 juta per outlet per bulan. Nah, itu kriteria kita. Nah, itu omset, kenapa angka tersebut? Ya, omset ya. Karena itu buat kita itu menunjukkan bahwa brandnya itu sudah punya traction, sudah punya daya tarik di kategorinya. Nah, itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita suka masuk ke kategori-kategori yang menurut kita itu bukan cuma akan besar di Indonesia, tapi juga besar secara global ke depannya. Ya, itu kriteria kedua kita. Artinya berarti sebetulnya makanannya tidak terlalu rumit untuk diedukasi atau memang sudah umum dikonsumsi di seluruh dunia. Mungkin itu kali ya yang dimaksud dengan benar nggak? Mungkin juga bisa juga kata makanan yang mungkin secara genre itu baru, belum lumrah. Tapi kalau kita coba rasanya kita tahu bahwa ini kayaknya yang sukanya bukan cuma di Indonesia nih kayaknya. Oh, I see. Oke. Ya. Oke. Ya.
Terus karena menurut saya makanan Indonesia pun juga sebenarnya punya potensi untuk dibawa global menurut saya ya. Ya. Terus Ya. kemudian yang ketiga adalah DNA timnya harus sama dengan kita. Jadi kita benar-benar sangat obsesif terhadap konsumen, dan buat kita itu DNA penting sih. Jadi kalau misalnya timnya benar-benar peduli konsumen, peduli produk, nah itu udah cocok sama kita biasanya. Oke. 3 tuh ya, syaratnya 3 aja ya. 3. Yang utama 3 aja ya berarti ya. Gitu. Ya. Tapi apakah ada gini nggak? Sorry, itu kan tadi terkait poin nomor 1 ya. Tadi kan udah menyebutkan angka omset. Tapi apakah ada misalnya nih ya, sudah ada sejak berapa tahun ke belakang gitu, dan mungkin profitnya itu mungkin ada di berapa tahun ke belakang, berapa bulan ke belakang. Itu ada nggak kriteria yang seperti itu? Kita fleksibel sih kalau itunya sih. Oh, masih fleksibel. Oke. Ya, fleksibel. Nah, oke, sip. Itu udah 3 tuh ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa mulai dibenahi kalau pengen lebih berkembang ke depan. Nah, sekarang gue mau nanya lagi ke Yohan lagi deh ya. Nah, tapi apakah setelah sekarang kan berarti sudah diakuisisi ya artinya statusnya. Nah, apakah ada perubahan strategi secara besar-besaran setelah diakuisisi, setelah Aca ini udah resmi nih ya menjadi bagiannya Hengri, atau sebenarnya normal-normal aja berjalan kayak biasa? Pasti ada pergantian strategi. Contohnya mungkin awalnya kita, kalau Aca sendiri tahun ini target paling 25 outlet kan ya. Lalu ternyata dengan Hengri kita bisa 70 mungkin sampai ratusan gitu mungkin tahun ini. Itu yang major things. Dan juga ketika kita bergabung dengan Hengri, kita juga mulai nih bakalan collab dengan menu-menu dari brand mereka tuh. Seperti kita bakalan collab dengan chicken, kita memakai ayam mereka, kita tweak sendiri dengan rasa-rasa India gitu. Lalu mungkin kita juga menyesuaikan produk juga nih, produk-produk Aca yang sebelumnya yang mau masuk outlet di Hengri, kita adjust lagi nih itunya, cara-caranya, SOP-nya gitu, biar jauh lebih konsisten dan lebih gampang dieksekusi. Kan kita mau cepet untuk launching di 70 outlet kan, kalau misalnya produknya kita nggak bikin sesimpel dan idiot proof, mungkin kan bakalan ngaruh ke konsistennya kan, itu. Strategi utama, pergantian strategi utama mungkin di situ sih. Tapi selain itu kita tetap juga bakalan di online, kita nggak langsung kayak bergabung Hengri tiba-tiba kita punya dine-in, nggak, kita tetap sama online terus gitu. I see, oke. Berarti itu ya ke depannya ya. Jadi mungkin adjustment-nya itu lebih ke operasional kelihatannya kalau disimpulkan. Iya, operasional bagaimana kita scale up Aca jauh lebih cepat dan jauh lebih baik gitu. I see. Berarti sebenarnya ada satu keuntungan penting juga di sini yang sebenarnya Aca cukup diuntungkan dalam segi SCM mungkin ya, supply chain management ya. Iya, itu juga. Ya. Oke, nah tapi buat Yohan ya, khawatir nggak sih ke depannya setelah diakuisisi oleh Hengri nih ya, kan pasti kan ini correct me if I'm wrong ya, tapi pastinya ada kan ya penyesuaian di manajemen kan ya, mungkin dari hal apakah itu budaya kerja gitu kan, dan hal-hal misalnya yang cukup strategik lah, misalnya kayak apakah itu brandingnya, marketingnya, tadi supply chain-nya, itu ada nggak kekhawatiran? Atau gimana kalau misalnya ada kekhawatiran pun bagaimana cara mensiasatinya? Jadi kita merger ini kan istilahnya juga sama nih kayak kita mau nikah kan ya. Jadi kemarin tuh mungkin dari November Desember itu kita sudah masa PDKT nih, mungkin langsung dibilang pacaran lah. Pacaran, kita mengenal nih budaya mereka gimana, budaya kita gimana gitu, terus cara-cara mereka eksekusi hal-hal seperti branding, marketing, supply chain itu gimana, dan Aca gimana. Nah, otomatis ketika kita mau nikah pun kita juga pasti harus saling tahu satu sama lain, mentoleransi satu sama lain, dan ngambil yang bagusnya kan. Mungkin dari sisi A, Aca ada yang lebih unggul, dari sisi B, Hengri ada yang lebih unggul. Nah, itu kita saling adaptasi lah istilahnya. Kita ambil yang baik, kita tinggalkan yang buruk, kita saling improve. After all kan kita sudah jadi satu family nih, kita sudah jadi satu keluarga nih. Transisi pasti ada, dari shifting culture pasti ada. Cuma kalau itu menjadi yang lebih baik, why not gitu, kita mikirnya. Ya. Nah, tapi kalau dari Bram nih, dari Hengri ya, kalau misalnya hal yang seperti sekarang terjadi di Aca nih ya, dalam akuisisi seperti ini ya, normalnya sebetulnya kalau dari sisi Hengrinya ya, atau misalnya Hengri ingin Aca berubahnya itu di sisi mana aja gitu? Apa sih yang akan berubah dari
proses ini, baik dari Hengri maupun dari yang diharapkan berubah dari Aca gitu ya. Dan apakah pemilik brandnya gitu kan, seperti Johan lah ya dalam hal ini ya, dan mungkin partnernya Johan yang lain lah kan, I believe nggak cuma sendiri ya pastinya ya gitu. Nah, apakah misalnya kan pemilik brandnya itu mendapatkan benefit, let's say misalnya ada yang cash out atau bagaimana gitu lah, atau exit atau seperti apa, dan rencananya itu biasanya gitu yang dialokasikan itu sekitar berapa persen, itu boleh tahu nggak? Oh, ini pertanyaannya banyak nih kayaknya barusan ya. Oke, satu-satu. Mungkin dijawab dari yang bagian yang awal dulu ya. Jadi apa yang diubah, apa yang diubah dari sisi, apa yang berubah dari sisi Aca, apa yang berubah dari sisi Hengri ya? Ya, itu dulu boleh. Jadi dari sisi Aca mungkin yang ya, seperti yang Johan share. Jadi kita perubahan utamanya itu lebih ke cara-cara operasi sehingga kita bisa scale up lebih cepat. Dan ini lumayan besar konteksnya. Jadi mulai dari cara memproduksi saus di central kitchen misalnya. Kemudian dari cara kita mengeksekusi di outlet, itu semuanya berubah sehingga kita bisa memastikan ya ini bisa di scale ke beberapa ratus atau ribuan outlet. Itu pertama ya. Tapi dari sisi Hengri-nya pun berubah karena kita kedatangan family member baru. Jadi kita kedatangan tim members baru di berbagai divisi. Jadi ada tim marketing yang baru join, ada tim business development baru join. Jadi tim Aca diintegrate ke tim kita. Dan buat kita yang berubah itu, kita jadi lebih banyak belajar. Jadi mungkin kalau boleh share sedikit, menurut saya company itu butuh fresh ideas selalu. Dan kita setelah 2 tahun jalanin Hengri, tumbuh sampai level ini, kita yang mungkin udah stuck juga dengan beberapa hal. Dan dengan kedatangan tim Aca ini, kita benar-benar belajar banyak. Jadi kita belajar banyak hal-hal baru yang tadi kita nggak kepikiran, kita jadi kepikiran. Dan kita juga jadi inspired gara-gara itu. Jadi dapat banyak inspirasi. Dan buat kita yang kita lagi fokusin sekarang adalah untuk kita belajar dari tim Aca sebanyak mungkin dan sebaliknya. Mungkin contoh yang aku bisa share adalah kita lagi rencana untuk ngadain training di tim marketing, dan trainingnya itu akan dikerjain bareng antara tim kita dan tim Aca. Jadi tujuannya agar kita bisa mengupgrade semua tim marketing kita, karena banyak hal-hal yang tim Aca tahu yang kita nggak tahu, dan sebaliknya. Gitu. Jadi ini merupakan fase yang lumayan exciting sih. Jadi kita semua belajar nih, dari tim Aca belajar, tim Hengri lebih banyak lagi mungkin belajar nih, gitu. Iya, oke. Johan mungkin mau nambahin? Belajar. Tim Aca. Kalau saya baru ini kan baru transisi baru sebulan ya. Ini udah banyak banget belajarnya, ngerti the right step buat execute something tuh, ternyata gini gitu. Mungkin kalau di Aca kita stepnya ada 2 doang, ternyata yang gitu ada 5 gitu, buat make sure everything itu goes well gitu. Iya. Tapi Sarita, mungkin satu poin yang saya pengen share juga adalah yang membuat, menurut saya yang bikin partnership kita dengan Aca ini bisa berhasil tuh karena mindsetnya sama sih. Karena sebenarnya jujur untuk kita jalanin company kayak Hengri itu buat saya tuh belajar tiap hari, karena belum pernah bikin company kayak gini sebelumnya kan. Tim Hengri juga semuanya belajar tiap hari. Iya, nggak nyambung. Abis itu juga kan skalanya juga berbeda dengan yang sebelum kita kerjain. Kita juga belajar tiap hari. Nah, jadi kita pun mindsetnya adalah, kita yang penting belajar nih pokoknya tiap hari. Nah, tim Aca juga mindsetnya sama. Jadi karena mindsetnya sama, kita bisa work together very well. Walaupun kita nggak ada yang expert, kita semua still learning. Ya. Oke. Apa ya, kalau istilahnya kan suka organisasi pembelajar ya. Dukung gue tua banget ya bahasanya. Ya pokoknya anyway seperti itu mungkin ya. Nah, tapi untuk pertanyaan yang selanjutnya tuh tadi yang sempat gue tanyain juga ya Bram ya gitu. Maksudnya ini sebenarnya tadi gue ulangin lagi ya, ini pertanyaan sejuta umat, sebenarnya banyak banget yang kepo banget pengen tahu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya apakah gitu kan pemilik brand yang sebelum diakuisisi ya, ini mendapatkan benefit bisa exit gitu, misalkan let's say apakah ada cash out atau enggak, atau sebenarnya dan kalau misalnya pun ada, ini rencananya yang dialokasikan itu sebenarnya persentasenya seperti apa perhitungannya? Oke. Ternyata banyak yang penasaran ternyata ya. Oh pasti. Jadi kalau benefit udah pasti ada ya. Kalau benefit yang nggak ada, mana mungkin kita bisa kerja sama seperti ini gitu. Nggak ada yang gratis kan di dunia ini. Oh iya betul. Jadi jadi ketika kita mengakuisisi itu ada 2 komponen. Pertama komponen cash,
dan komponen stok. Ya, Ya, cash itu betul. adalah uang yang kita bayarkan secara cash, dan stok itu adalah saham Hengri yang kita kita keluarkan untuk diberikan ke pemegang saham dari Aca. target yang diakuisisi. Ya. Nah, mengenai porsinya berapa itu sebenarnya fleksibel. Jadi fleksibel itu tergantung dua hal. Pertama, tergantung seberapa pengen target company-nya itu join dari pertumbuhan nilai saham Hengri. Karena Hengri punya plan untuk IPO, dan kalau misalnya target company-nya punya saham Hengri, tentu saja ketika IPO ya target company-nya akan menikmati apresiasi nilai sahamnya ketika go Betul. public. Gitu. Ya. Itu juga tergantung seberapa jauh kita melihat tim ini bisa bersama kita. Gitu. Karena nggak semua brand timnya itu seperti tim Aca. Ini jujur-jujuran ya, nggak semua brand timnya seperti mereka yang menurut kita bisa benar-benar berkontribusi ke Hengri dalam jangka panjang. Nah, jadi sebenarnya pembagian antara cash dengan stok itu semua tergantung dua pertimbangan tersebut. I see. Oke. Johan, mungkin mau ada tambahan? Mungkin kalau saya gara-gara saya percaya dengan bisnis modelnya, saya percaya dengan timnya, saya bisa dibilang saya lebih memilih jangka panjang lah dengan Hengri. Kan melihat visi misi yang kita mau capai bersama, dan melihat saya juga tertarik banget sama bisnis modelnya gitu. Jadi istilahnya kalau saya go long for Hengri gitu. Oke, ini udah cocok banget nih kelihatannya ya. Kayaknya selalu Udah merit. diingatkan gitu apa ya. Iya benar. Iya, udah merit, udah cocok, udah pasti cocok. Oke nih, sebelum ke pertanyaan yang hampir terakhir nih ya, gue pengen ngasih info dulu buat teman-teman yang lagi nonton, boleh ya sebenarnya mengenai programnya Foodies. Boleh ya, sebentar ya, minta waktunya ya. Oke, nah buat teman-teman ya, sebenarnya sekarang itu lagi ada promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin sama teman-teman semua ya. Buat yang belum jadi membernya Foodies dan merupakan pebisnis kuliner atau bekerja di industri kuliner, karena kenapa di sini itu bisa belajar banyak banget topik lengkap seputar bisnis kuliner dari mulai operasional, pemilihan produk yang tepat, strategi harga, sosmed dan marketing yang kekinian banget sampai keuangan, pajak dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang jadi member, setiap ada Foodies online class itu pastinya nggak akan ada tambahan biaya lagi, jadi udah otomatis bisa ikut. Spesialnya banget nih ya teman-teman yang denger IG Live kita kali ini bisa langsung jadi member Foodies hanya dengan membayar untuk 8 bulan saja, tapi dapat benefitnya untuk 12 bulan. Nah, jadi buat yang udah lama banget pengen jadi membernya Foodies, langsung aja karena mumpung lagi ada promo nanti, tinggal WA aja ke CS-nya Foodies di 0813 121479974. Udah aku pin juga itu di bawah situ di komen ya. Jadi bisa langsung diklik atau di print screen dulu juga boleh, di save dulu juga boleh. Jadi nanti bisa langsung ke 0813 121479974 dan jangan lupa sebutin kode promonya Live IG 8 bulan biar bisa nanti langsung dibantu sama CS-nya karena pastinya nanti khusus yang untuk kali ini aja. Jadi bukan dapatnya bukan cashback, tapi dapat harga 8 bulan untuk 12 bulan ya, teman-teman ya. Oke, aku mau nanya lagi nih, terakhir ya. Sebenarnya mau nanya ke Johan. Ini pengen nanya perasaannya gimana sebenarnya ya. Gitu kan? Perasaan gitu kan. Waktu memutuskan karena gini, karena kan Aca kalau aku lihat juga to be honest gitu ya, kan sebenarnya secara traction juga udah bagus ya. Artinya gini, ketika kita mau diakuisisi itu kan mungkin kalau brandnya mungkin tractionnya belum terlalu tinggi, pastinya kan sok-sok aja lah gitu. Tapi kan ini enggak ya, aku ngelihat Aca ini kan brandnya cukup bagus lah, cukup terkenal gitu. Terus tractionnya juga cukup oke gitu kan. Nah, ini kan dan udah pasti omsetnya juga udah bagus pastinya ya waktu itu kan. Yang sempat ada lupa gua angkanya. Tapi pernah waktu itu lah dibahas kan di IG Live kita yang sebelumnya lah ya sebenarnya. Nah, ini perasaannya gimana gitu ya? Ini apakah waktu campur aduk ya? Iya, apakah nggak ragu-ragu gitu misalnya, aduh sayang ya gitu misalnya gitu atau karena gini ya, maksudnya di satu sisi kan ini banyak pertimbangan lah pastinya. Kalau kita diakuisisi itu kan, kalau kita punya brand sendiri kan kita bebas memutuskan apa yang kita mau, artinya gitu. Tapi kan ketika ini diakuisisi, artinya banyak penyesuaian yang tadi. Nah, kira-kira ada keraguan nggak sih waktu diakuisisi oleh Hengri ini?
Kalau untuk keraguan setelah kita ngobrol dan sebagainya nggak ada. Tapi memang deg-degan ada, kalau itu rasa bangga juga ada. Ya. Sedikit sedih juga ada, karena kan ini kan istilahnya kayak melepas anak kita kan. Ya. Tapi gitu, kembali lagi kita satu tim melihat big picture-nya gitu. Kita melepas anak kita untuk lebih di ekosistem yang lebih bagus gitu. Dan why not gitu. Mixed feeling pasti, tapi kita percaya kalau misalnya dengan Hengri ada di Acha ada di dalam manajemen Hengri bakal lebih baik, yaitu mungkin yang terbaik untuk Acha gitu. Oke, yang diharapkan yang terbaik untuk Acha dan mungkin bisa ikutan gitu ya, ikutan dibawa IPO, ikutan dibawa ke seluruh dunia ya. Dan di Hengri pun pasti juga kita juga dikasih kebebasan untuk berkreasi lah. Kita nggak dikekang dalam arti lu gue beli udah lu gue kekang ya lu nggak beli apa-apa gitu, nggak. Kita di sini justru saling kolaborasi, saling bertukar ide. Kita mau ngelakukan ini, kita diskusi dengan Hengri, oke, kita jalanin gitu. Jadi masih ada komunikasi duaranya, masih bagus banget. Kan kita justru kita pengen timnya itu yang continue to drive Acha, dan tadinya mimpinya buku 25, kita pengennya 100 lebih gitu. Jadi ya bukan berarti kita kuisisi itu sudah ya kita yang ngeran ya, enggak sih. Kita nggak punya expertise nih, orang bukan kita yang mulai brandnya. Ya. Oh iya, betul. Berarti ini means nanti kan gue kan tinggalnya di Bandung ya gitu. Berarti nanti means sebentar lagi Acanya muncul ya di Bandung ya. Muncul, harus dikirimin tuh Sarita kayaknya, yuk. Bisa, pasti. Nanti aja. Nanti aja. Kalau udah masuk Bandung pasti nanti dicobain kok. Tenang aja. Gue beberapa kali sering kok mesen-mesen Hengri ke kantor gitu. Oke, thank you. Ya, mungkin terakhir ya sebelum kita ritual foto bareng sama closing statement ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan nggak? Mungkin mungkin dari Johan mengenai Acha, dari Bram mengenai Hengri. Untuk teman-teman pebisnis kuliner atau buat teman-teman yang nonton si IG Live ini. Tambahan, mungkin ada rencana ke depan, promo atau apa? Mungkin dari Johan dulu deh. Mungkin kalau dari aku mungkin mau announce juga kalau tanggal 28 nanti kita sudah launching menu collaboration sama Hengri. Lebih tepatnya 4 hari lagi ya. 4 hari lagi loh. Dari brand 4 hari lagi. Moon Chicken. Jadi Moon Chicken kan terkenal dengan fried chickennya kan. Nah, kita ambil dimensi dari fried chicken tuh, kita tweak dengan bumbu-bumbu India, dan tanggal 28 kita launch di outlet Acha. Wah. Siap. Itu enak banget by the way guys produknya. Oke. Kita pas testing internal sampai ini ratingnya cuma sampai 10 nih. Kita mau di atas 10 nggak bisa, gimana nih ratingnya? Siap. Itu teasernya ya. Jadi harus ditungguin ya sama teman-teman ya. Nanti di ordernya via Hengri ya, sama delivery online ya. Kalau tanggal 28 bisa Hengri apa atau delivery online. Tapi ntar bulan depan nih. Oh, bulan depan, bukan 28 ini ya? Enggak, 28 ini kita launch di outlet Acha dulu. Tapi ntar setelah kita integrasi yang dimulai sekitar bulan Juni itu mulai, kita bisa diorder di Hengri juga. Oh, I see. Berarti 4 hari lagi di Acha dulu berarti ya? Iya. Siap, oke. Nah, dari Bram mungkin ada yang mau diinfoin tentang yang baru dari Hengri? Cerita yang pizza tadi deh, penasaran nih. Itu apa ya? Tuntar. Nih udah dimarahin sama tim PR nih, belum boleh dirilis, udah keceplosan. Jadi nggak boleh, Tuntar ya. Nggak boleh ya. Siap, nggak boleh. Ya, jadi dari saya, pertama jangan lupa cobain produknya tanggal 28 ya. Jadi bisa buka Acha di delivery platform. Cobain menu collab dengan Moon Chicken, itu benar-benar enak. Kedua juga kalau misalnya di antara teman-teman ada yang tertarik kerjasama dengan Hengri, bisa kontak-kontak kita, tinggal buka di website kita ishengri.com. Nah, itu ada kolom untuk explore partnership sama kita. Jadi kita benar-benar terbuka untuk partneran dengan brand-brand lain juga ya. Oke, berarti itu dibuka ya kolaborasinya ya, atau mungkin akuisisi juga sangat memungkinkan berarti ya ke depannya ya. Betul ya. Baik, ini sebenarnya ada yang ngisi di kolom Q&A tapi bukan nanya ini, dia malah
Aca is the best. Aca is the best memang. Nah, Thank dari you, orang thank yang you. makan kari India sejak lahir, Aca enak loh. Malah Thank ini you. bukan nanya. Ya nggak apa-apa lah. Pokoknya mereka artinya menyemangati. Oh ya buat teman-teman yang baru buka IG Live ini, ya gue ketinggalan, tenang aja. IG Live-nya itu akan tetap tersimpan ya di sosial medianya, di Instagramnya Foodies. Jadi nggak akan dihapus, tenang aja. Jadi boleh diulang-ulang. Karena tadi juga ada beberapa kriteria-kriteria yang mungkin nanti harus diulang-ulang dan bisa dicatat sama teman-teman. Oh ya, teman-teman juga jangan lupa bisa print screen. Nanti abis ini kita akan foto bareng print screen. Dan jangan lupa di post di IG story masing-masing. Tagnya ke @foodies.id, @aca.jkt ya, dan @hengryyindonesia ya teman-teman ya. Oke, nah kita sampai di ritualnya IG Live Foodies, yaitu adalah foto bareng. Jadi teman-teman ayo pada pada ngeprint screen ya. Kita bergaya dulu. Aduh, ketarik. Bergaya dulu. Kayaknya tuh bajunya harus diliatin deh. Iya. Karena sama kan bajunya kan? Ya. Oke, semoga sudah di-capture sama teman-teman. Oke, terakhir sebelum kita berpisah, thank you banget buat kedua speaker gue pada siang hari ini ya, gitu. Nah, mungkin terakhir gue minta closing statement ya buat teman-teman semua. Silakan, mungkin dari Bram dulu deh. Apa ya? Udah tadi closing statement-nya kayak Sarita. Ya, udah ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang cobain produk kita, produk Aca, tolong kalau ada komplain kasih tau kita ya, bisa nge-WA kita, biar kita bisa improve terus nih. Kita all about improvement pokoknya. Ya. Pokoknya kalau komplain jangan ke sosial media gitu ya, ke WhatsApp aja. Tapi kalau muji nggak apa-apa di sosial media gitu ya. Ya, sosial media juga boleh, tapi DM aja kalau komplain ya. Iya. Kalau muji-muji mah di umum gitu ya. Iya. Dan hangernya di tag gitu. Betul. Oke, Yohan mungkin ada bisa Mungkin kalau dari lagi? saya untuk teman-teman F&B lainnya, mungkin kayak akuisisi ini terdengar ngeri kan ya, kok tiba-tiba bisnis kamu diambil, dibeli, terus kita kerja apa, terus kita ntar gimana gitu. Tapi jangan khawatir, soalnya ketika kamu diakuisisi atau dibeli oleh perusahaan yang tepat, besar kemungkinan bisnis kamu akan tumbuh jauh lebih pesat daripada yang sekarang gitu. Jadi kamu jangan mikirin, ntar aku nggak bisa gini-gini nih, ntar aku mau bikin produk, ntar nggak disetujui nih, ntar aku cuanku gimana nih, ntar diambil sama perusahaan. Itu hal yang wajar yang ada di pikiran orang-orang. Tapi bisa dibilang ya gimana ya, kalau kalian ngelihat big picture-nya, kayak kalian mau membawa brand kalian itu menjadi sebesar apa, akuisisi bukanlah hal yang buruk bagi kalian gitu, justru malah akan menguntungkan in the future gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya brand yang bagus, hubungin aja langsung ke Hengree untuk mungkin bertanya-tanya soal kolaborasi, partnership, atau akuisisi. Jadi jangan takut gitu ya. Yang paling penting adalah partnernya yang tepat ya, cocok. Tepat ya, visi misinya sama. Benar. Ya, Oke, mungkin sebentar lagi kita mau closing statement juga sudah, foto barengnya sudah. Oke, kita sudah sampai di penghujung IG Live kita di siang hari ini. Nah, semoga nanti ke depannya kalau misalnya diajak sharing lagi, semoga masih mau ya. Semoga masih bersedia untuk bagi-bagi ilmunya pasti dan bagi-bagi experience-nya ya buat teman-teman pebisnis kuliner yang lain. Oke, mungkin terima kasih banget, terima kasih untuk waktunya buat Yohan dan Bram ya sharingnya hari ini, dan pastinya akan bermanfaat buat teman-teman foodpreneur, yang akan bisa jadi manfaat besar buat teman-teman foodpreneur, dan pastinya berkatnya balik lagi ke keluarga besar Hengree, keluarga Aca, ke Bram pribadi dan Yohan pribadi ya, gitu, berkatnya balik lagi gitu, dan sukses terus buat kita semua dan terus maju bisnis kuliner Indonesia. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Thank you. Thank you Sarita, teman-teman Foodies. Thank you. Teman-teman. Bye-bye. Bye.